Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ada beberapa para jemaat kiranya dapat disimak masing-masing. Majelis mengucapkan selamat datang bagi warga jemaat dan para tamu yang di dalam kebaktian di GKJ Mergangsan. Majelis juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi maupun ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Apabila membutuhkan informasi dan pelayanan khusus dapat menghubungi kantor gereja pada jam-jam kerja. Berita jemaat Minggu tanggal 19 Maret 2023. 1. Sidang klasis istimewa ujian calon pendeta kelima GKJ Mergangsan. Akan dilaksanakan sidang klasis istimewa ujian calon pendeta kelima GKJ Mergangsan atas diri Saudara Kris Nur Cahyani SSI pada hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 pukul 8 sampai dengan selesai di GKJ Mergangsan. Mohon dukungan doa. 2. Lelayu telah dipanggil menghadap Bapa di surga. Yang terkasih A. Ibu Haryanti, ibu dari Ibu Dian Karolin, warga wilayah 2, meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan telah dimakamkan pada hari Jumat pada tanggal 17 Maret 2003 di Manado. Yang B. Bapak Daniel Marwan, warga wilayah 3, meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2003 dan dimakamkan pada hari Minggu kemarin pada tanggal 19 tahun 2003 di makam Arimatia 1 di GKJ Mergangsan, kebaktian pemberangkatan jenazah pukul 11 WIB kemarin. Yang ketiga, kegiatan masa Paskah tahun 2023. Kegiatan masa Paskah 2003 dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 30 April 2003 dan pelaksanaannya diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing yang memandunya menggunakan persatuan dan menghubungipun Sang Kristus angulang pamilihan miwah patunggilan Bacaan pertama dari 1 Samuel 16, 1-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah.
Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lanjutkan kembali. Bacaan kita pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Cukup panjang. Judul dalam bacaan kita saat ini, orang yang buta sejak lahirnya. Demikian firman-Nya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini, kami ulangi, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia ke tanah, kami ulangi, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi,
dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagai pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu?" Kami ulangi, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuat kepadamu? Bagaimanakah ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa,
tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana datangmu. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang tidak dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu, memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Karena bacaan kitab sucinya sangat panjang, jadi nanti saya tidak akan khotbah panjang-panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya hendak mengatakan, mencari kesalahan orang lain itu jauh lebih mudah daripada mencari kebaikan orang lain. Setuju, Mbak? Setuju. Mengingat kesalahan orang lain itu juga jauh lebih mudah daripada mengingat kebaikan orang lain. Setuju? Setuju. Apalagi ketika kemudian Bapak, Ibu, Saudara sedang menghadapi sebuah konflik. Entah itu konflik yang terjadi di ranah keluarga, entah itu konflik yang terjadi di ranah sosial, ataupun di gereja sekalipun. Yang nampak ketika terjadi sebuah konflik, banyak sekali seseorang yang lebih melihat kesalahan-kesalahan daripada kebaikan-kebaikan. Itu yang terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Karena manusia ingin menang.
Oleh karena itu seringkali karena rasa kepuasan untuk memperoleh kemenangan itu besar, maka dipakailah cara mencari kesalahan-kesalahan untuk menjatuhkan orang lain sehingga ia menjadi kalah dan pribadinya menjadi menang. Di lingkup keluarga biasanya jauh lebih parah. Biasanya nih. Karena ketika percekcokan itu muncul, yang diingat-ingat pasti yang dulu-dulu yang salah-salah, dengan ungkapan kamu ini tidak bisa berubah, dan kemudian dibeberkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan mulai dari zaman gak enak. Kebaikannya tidak dilihat. Itu yang seringkali terjadi. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan hal itu? Karena bacaan kita dari Injil Yohanes saat ini pun juga kurang lebih sama. Dalam cerita, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak ia lahir, paling tidak ada dua hal yang muncul ketika seseorang mencari kesalahan orang lain. Pertama, kita dapat melihat dari ungkapan, siapakah yang berbuat dosa? Dirinya sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Pertanyaan itu menurut saya juga pertanyaan yang mencari kesalahan. Sapa sing nindakake dosa? Siapa yang melakukan dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Makanya ia dilahirkan buta. Sudah ada indikasi untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ironisnya adalah yang menanyakan hal itu murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak kemudian menyalahkan murid-murid Tuhan Yesus. Iya sih, murid-muridnya Tuhan Yesus kok malah melihat kesalahan orang lain. Tidak, saya tidak menyalahkan itu. Apa yang ditanyakan oleh muridnya Tuhan Yesus itu sebenarnya didasari dari judge bahwa orang buta itu menurut kebudayaan atau tradisi Yahudi diyakini sebagai buah dari dosa yang dilakukan baik dirinya sendiri atau orang tuanya. Keyakinan itulah yang kemudian terus diajarkan, terus dihayati. Makanya tidak salah kalau kemudian murid-murid Tuhan Yesus menanyakan hal tersebut. Tapi bagi saya kembali lagi pertanyaannya itu lebih mengarah mencari kesalahan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang buta tersebut dengan cara meludah, meloleskan ludahnya di tanah dan mengaduk-aduk, kemudian dioleskan matanya. Setelah itu orang yang buta sejak lahir diminta untuk membasuh diri di Siloam. Dan kita saat itu bisa dapat melihat akhirnya orang buta itu disembuhkan. Kemudian orang buta itu dibawa di hadapan orang-orang Farisi. Perlu diketahui, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang dapat
melepaskan judge seseorang dari dosa. Artinya, ketika seseorang itu dipandang, dianggap sebagai dosa di lingkungan Yahudi, yang bisa mencabut judge itu adalah orang-orang Farisi. Makanya kemudian orang yang buta tadi dibawa di hadapan Farisi dengan harapan judge berdosa itu bisa dicabut dan kemudian dia dipulihkan secara sosial, diterima, tidak kemudian dianggap sebagai orang yang berdosa lagi. Tetapi masalahnya kemudian muncul baru ketika orang buta itu dibawa di hadapan orang Farisi. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi saat hari Sabat. Dari sini kita dapat melihat orang-orang Farisi itu juga mencari kesalahan. Ngopo to Yesus ki kok nindake mukjizat ing dinten Sabat? Apa ya ora ana dinten liyane? Kenapa Yesus melakukan itu di hari Sabat? Apa tidak ada hari yang lain? Karena menurut mereka hari Sabat itu adalah hari suci, hari yang difokuskan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun selain fokus pada Tuhan. Sampai sejauh pembacaan kita isinya cuma berdebat, mencari kesalahan, dan mencari kesalahan. Mereka melupakan esensi tentang Sabat itu sendiri, yakni menyatakan kasih Allah. Mereka lupa tentang inti dari menyatakan kasih Allah itu. Nah, pada kesempatan kali inilah kita diajak bersama dengan tema menatap hidup baru. Menurut saya, seseorang yang hidupnya hanya mencari kesalahan dan mengingat kesalahan orang lain, itu akan sulit untuk menatap hidup baru. Karena dirinya tidak mau untuk move on, tidak mau untuk meninggalkan, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Kunci untuk dapat menatap hidup baru adalah lupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya cuma itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita menghendaki di Minggu Prapaskah ini menatap hidup baru, lupakan kesalahan-kesalahan, nggak usah deh cari-cari masalah. Sederhana kok. Nah, di sini kita nanti juga akan menyaksikan ada peneguhan komisi dan tim, baik itu dari Karawitan, PKA, Paguyuban Kasih Abadi, dan Adiusmu. Wes resikone, saya ulangi lagi, wes resikone dadi peladose Gusti kuwi dipaidu. Sudah resikonya menjadi pelayan Tuhan itu dipaidu, dicari kesalahannya dan diingat kesalahannya. Nek api ora digagas, nek elek dicacat. Nggih mboten. Bumirsoto gemujeng. Kalau ada baiknya tidak diapresiat, tidak dipuji, tidak dihargai. Tapi kalau ada jeleknya, diingat,
sampai embuh kapan? Ya itu resikonya. Nah di sini melalui tema ini kita diajak bersama, yuk kalau kita ingin membangun sebuah gereja yang baik, pelayanan yang baik, tinggalkan hal-hal untuk mencari kejelekan orang lain. Supportlah, bantulah. Sehingga pelayanan ini juga bisa menatap kehidupan baru. Dan untuk kita sekalian, ya, mari kita bersama-sama move on. Menatap hidup baru yang jauh lebih baik tanpa harus mengingat dan mencari kesalahan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh akan diisi persembahan pujian Gema Nafiri dengan judul Bercahayalah. Dipersilakan.
Terima kasih Gemana Firi yang saat ini telah memberikan pujian bercahayalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah diwartakan dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan badan pembantu majelis gereja. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan saat ini. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah: pertama, melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada majelis gereja, baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Ketiga, membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, badan pembantu majelis gereja bukanlah jabatan khusus dalam gereja dan masa pelayanannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan dan memanggil Bapak Ibu Saudara yang akan menerima pelantikan sebagai badan pembantu majelis gereja. Adapun badan pembantu majelis gereja saat ini yang akan dilantik, yang pertama dari Komisi Adiyuswa, yang kedua dari tim Karawitan Panglipur Jati, dan yang ketiga dari Paguyuban Kasih Abadi. Saat ini saya akan memanggil Bapak Ibu yang akan dilantik. Pertama, Bapak Sugeng Purwanto, kami persilahkan untuk maju di depan mimbar. Yang kedua, Bapak Sugiarto, ini dari Komisi Adiyuswa. Ketiga, Ibu Tabita Karniati Suprapto. Selanjutnya, Ibu Tri Handayani Darmoyo. Selanjutnya, Ibu Kaminem Mursoto. Selanjutnya, Ibu Yohana D. Yunarto. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Kemudian untuk tim Karawitan Panglipur Jati, saya mengundang pertama Bapak Sujoto Mulyo. Kemudian yang kedua Bapak Juwadi. Selanjutnya Ibu Uri Puspaning Dewi.
Selanjutnya Ibu Eni Sriwarsini. Selanjutnya Ibu Kartiem Mujono. Selanjutnya Bapak R.E.K. Danang Widiatmoko. Kemudian Ibu Ambarwati. Selanjutnya Bapak Parianto. Rawuh mboten? Mboten rawuh nggih. Selanjutnya Saudara Novianto Nugroho. Kemudian Bapak Heru Nugroho. Selanjutnya dari Paguyuban Kasih Abadi. Pertama, Bapak Dr. Andes S. Pratikto Noto Sumarto. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian selanjutnya Bapak Mursodo. Selanjutnya Bapak Eko Nugroho. Kemudian Ibu Murtiari Murti. Dan selanjutnya Saudara Novianto Nugroho, double. Oke. Bapak Ibu dan nyuwun pangapunten kesupen setunggal untuk pengurus Paguyuban Kasih Abadi Bapak Sudaryatno. Nyuwun pangapunten sanget nggih Pak Dar. Saestu menika kelewatan. Semuanya sudah nggih? Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti akan dilantik menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut ini sebagai bentuk kesanggupan dan pertanggungjawaban atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja, serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Nyuwun mik. Bagaimana jawab Bapak Sugeng? Siap dengan sepenuh hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Sugiyarto? Siap dan bersedia untuk melayani. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Tabita? Siap untuk melaksanakan sesuai dengan hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Tri Handayani? Nggih, siap. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Kaminem? Bisa dengan senang hati kita siap melayani. Matur nuwun.
Bagaimana jawab Ibu Yohana Yunarto? Ya, dengan sepenuh hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Sujoto? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Juwati? Siap dan untuk selalu melayani. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Uri? Baik bersama tim, Pak. Siap. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Eni? Ya, saya siap. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Kartiem Mujono? Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Danang? Kandi gumulih mana nindakaken pelatosan. Matur nuwun. Bagaimana jawab Ibu Ambarwati? Siap dengan sepenuh hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak? Oh, nyuwun pangapunten. Bagaimana jawab Saudara Novianto Nugroho? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Kemudian bagaimana jawab Bapak Heru? Dengan sepenuh hati. Kemudian bagaimana jawab Bapak Pratikto? Siap dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Mursodo? Siap menjalankan tugas. Bagaimana jawab Pak Daryatno? Siap melayani. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Eko Nugroho? Bersedia, siap. Matur nuwun. Dan bagaimana jawab Ibu Murtiari? Saya bersedia dengan sepenuh hati. Matur nuwun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama telah mendengarkan bagaimana kesediaan dan kesiapan para hamba Tuhan dalam melayani di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, saat ini kita bersama-sama akan melayankan berkat, tetapi sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani 153 bait pertama, dan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini, dan segala sesuatu yang saudara lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur
melalui Dia kepada Allah Bapa kita, dan biarlah pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap pelayanan saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus untuk Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk berduduk kembali, dan kepada majelis yang bertugas menyerahkan surat keputusan kami persilahkan. Ini perwakilan saja, mungkin dari ketua masing-masing, nanti bisa dibagi sendiri. Karawitan Pak Juwadi. Ya. Kita beri aplaus untuk pengurus yang baru. Selamat melayani Tuhan. Tuhan senantiasa memampukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuki liturgi persembahan syukur. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan persembahan syukur saat ini. Kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 yang demikian bunyinya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan nyanyian persembahan diiringi dengan pujian NKB 134 ayat bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku.
doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji syukur ya Allah atas berkat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami satu persatu dari hari ke hari. Engkau telah menuntun kami di tempat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mempersembahkan persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini bermanfaat bagi sesama kami dan terlebih bermanfaat untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Namun terlebih dari itu ya Allah, mampukan kami, ajarkan kami untuk kami mampu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan puji syukur ya Allah. Doa, puji syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di pengutusan. Bersama kita akan memuji kembali nama Tuhan di dunia yang penuh cemar, baitnya yang pertama saja. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.